Nama Tuhan, Shalom Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya yakin kita semua memiliki kabar yang luar biasa. Karena itu saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur, sebab itu kami mengakui bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Alkitab menjawab dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang 21. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan jika ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini.
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hadirat kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Sucikan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Agar setiap pujian kami, penyembahan kami, itu semua berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ini semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan. Karena kita yakin Tuhan telah memilih kita sebagai umatnya. Amin.
Yesuslah Tuhan, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya yang berkuasa hadirkan bagi kita, akan terguncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal melihat namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya yang berkuasa hadirkan bagi kita, kerajaannya tak akan terguncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita, namamu Yesus Tuhan. Katakan kekal mulia, kekal mulia, namamu Yesus Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan. Dipersilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Seperti Bapa kita menyayangi setiap kita, mengasihi setiap kita, maka dari itu sudah sewajibnya kita juga harus dapat mengasihi sesama kita. Amin. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku.
kehadiran Tuhan yang boleh menyapa kami pagi ini Tuhan. Sepasti udara segar yang kami hirup tadi pagi dalam ketika kami bangun, demikian juga sepasti kehadiran Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Engkau begitu sangat mencintai kami, mengasihi kami Tuhan, sehingga Kau berikan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian janji-Mu buat kehidupan kami. Karena itu kami sebagai anak-Mu dan Engkau sebagai Bapa yang baik, biarlah pujian, pengagungan, doa, harapan kami persembahkan kepada Engkau yang mempunyai kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, membuka diri dan kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk menjadi surat berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat RPC yang Engkau kasihi. Mereka yang ada di rumah ibadah ini ataupun mereka yang mengikuti ibadah dari rumah secara live streaming, karena keterbatasan yang ada, kami berdoa Tuhan, biarlah impartasi dari kuasa Tuhan melingkupi kami. Biarlah pengurapan yang baru melingkupi kami dan mengurapi kami semua, menjamah kehidupan kami Tuhan. Sehingga saat kami dengar pesan Tuhan yang adalah firman Tuhan, kami boleh tangkap, kami boleh dapatkan pesan itu Tuhan. Supaya hidup kami tidak salah langkah karena kami memperoleh iman dan penghargaan yang datang dari Tuhan. Dan biarlah Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan di hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia.
Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semua. Puji nama Tuhan. Senang banget kita boleh berjumpa kembali pagi ini. Setelah hari Minggu yang lalu kita berada di rumah karena kita menikmati anugerah kebanjiran. Ya. Ada dua hal penting sebelum saya dengar khotbah, sebelum kita dengar khotbah, sebelum saya menyampaikan khotbah saya pada pagi ini. Yang pertama adalah mari kita berdiri bersama-sama. Ayo berdiri bersama-sama yuk. Kemudian kita akan kasih salam selamat Hari Raya Imlek. Gongsi pancoy. Ayo semuanya. Iya, jangan bilang angponali loh ya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Hari Raya Imlek tidak hanya milik suku Tionghoa, tapi milik kita bersama. Ya, karena sejak dideklarasikan bahwa Presiden Gus Dur yang lalu memberikan tempat yang khusus bagi kaum keturunan Tionghoa, maka sejak itu pula maka Hari Raya Imlek itu bukan milik golongan tertentu tapi milik kita bersama-sama. Seperti ibadah mereka kaum muslim dan muslimah menikmati ibadah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal seperti kita, itu milik kita bersama-sama. Amin. Setuju ya? Karena kalau enggak, kan saya tidak boleh menikah dengan orang Cina kalau begitu ya. Dan yang kedua adalah hari ini 14 Februari. Hari apa? Kamu muda? Len? Hari apa Len? Hari Valentine, hari kasih sayang. Ada banyak versi tentang hari Valentine, tapi saya mau ingatkan hari Valentine adalah hari kasih sayang. Bukan hanya milik orang muda, anak muda, ya. Saya masih ingat ketika awal-awal saya menikah, ya. Saya pernah berikan coklat istri saya. Kejutan Valentine gitu ya. Tapi ternyata juga kesempatan yang lalu, kesempatan yang pernah gitu diberikan juga coklat. Coklatnya besar, betul gitu, bentuknya hati. Pas ulang tahun saya, itu juga surprise gitu. Tapi itu bentuk kasih sayang, bentuk apa yang memang kita bisa lakukan. Karena memang sejarah Valentine mengajar kepada kita membagi hidup, membagi kasih sayang. Ya. Kisah sejarahnya kalau kita ingat bersama-sama, jadi pada peristiwa beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lalu ketika pemerintahan Roma itu diperintah oleh seorang yang bernama Claudius yang kedua, ya melarang untuk mereka gereja mengadakan pemberkatan nikah, ya, karena bagi mereka tidak ada kasih sayang bagi kaum Claudius kedua itu. Tapi di situ ada seorang yang bernama Santo Valentino begitu ya, yang dengan sembunyi-sembunyi sebetulnya mengadakan pemberkatan nikah dan mereka memberikan legitimasi kepada pasangan. Dan hari itu ternyata Claudius yang kedua mengetahuinya dan akibatnya Santo Valentino dihukum, dibunuh dan dipancung. Tapi sebelum dipancung itu, ketika masih dalam penjara, sempat dia kirim surat, kirim beberapa teman bahwa kasih kepada sesama, kasih kepada orang lain, pemberian kepada sesama itu penting begitu ya. Sejak itu maka seluruh dunia memperingati Hari Valentine, tepatnya hari kelahiran Santo Valentino, yaitu 14 Februari itu. Saya berharap ini kesempatan yang baik untuk kita membagi kasih itu, terutama bagi yang muda. Andri sudah berikan coklat kepada yayangnya? Oh belum pernah yayang. Ya carilah gitu ya. Ada yang mendapatkan coklat? Reni, dia mendapatkan coklat nggak? Ada yang mendapatkan ucapan Happy Valentine dari temannya? Mbak Santi biasanya gitu ya. Oh tadi malam sudah merayakan. Pak Danu kok nggak diajak? Saya kok nggak diajak gitu ya. Ini merayakan berdua dong gitu ya, hari-hari sayang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tema pada pagi ini, saya mengajak untuk kita bersama-sama hukum kasih. Pada hukum kasih di bagian yang kedua itu adalah kasih kepada sesama. Minta tolong Noel, slide saya disampaikan di
hukum kasih yang kedua atau bagian seri yang kedua dari khotbah tentang hukum kasih. Mari kita akan baca lebih dahulu ayatnya dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40 supaya kita dapat mendapatkan secara komprehensif, secara keseluruhan dari bacaan kita. Kita baca dari ayat 34 dan ayat yang ke-40 sampai dengan 40, walaupun khotbah saya ini intinya ada di dalam ayat yang ke-37, 38, dan sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang dari ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kepada ahli Taurat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih kita dengan usaha kita memahami bahwa kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah saya di seri pertama tentang hukum kasih. Mungkin dari beberapa kita juga telah mendapatkannya karena memang telah mengikuti ibadah secara live streaming, karena minggu yang lalu kita ibadahnya dibuat online karena memang pemerintah mengharuskan kepada kita untuk kita tetap berada di rumah. Nah, yang pertama, untuk review poin khotbah minggu yang lalu, saya menyampaikan kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kasih kepada Allah itu harus dipahami bahwa ketika kita dapat mengasihi Allah, ketika kita dapat memahami dan mengenal dengan benar siapa Allah kita, tidak ada satu orang pun yang dapat mengasihi Allah dengan benar kalau dia tidak memahami dan mengenal Allah dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana mengenal Allah dengan benar? Mengenal Allah dengan benar ketika kita berada dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan kita, kita mengizinkan untuk dia berfirman. Ketika dia berfirman, dan tentunya tidak langsung dia ngomong hai kepada kita, tapi lewat Alkitab, lewat perenungan kita dapat mendengar. Bahkan di sepanjang Alkitab, Kejadian sampai kitab Wahyu, kita tahu bersama-sama ketika kita membaca, merenungkannya, kita akan memahami dan mengenal siapa Allah. Dan yang paling tepat dalam kehidupan kita adalah mengenal satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, ganti dosa-dosa atas kehidupan kita. Yang kedua, untuk mengasihi Allah, kasih kepada Allah harus totalitas, tidak boleh dibagi, ya, tidak boleh dibagi. Cinta kita kepada pasangan kita mengharapkan tidak ada pembagian. Dalam arti tidak boleh ada cinta yang kita berikan kepada orang lain selain kepada pasangan kita, ya. Kasih kepada Allah juga demikian, totalitas, tidak boleh dibagi, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang jealous. Mungkin kita berkata kita nggak punya patung, kita nggak punya berhala dan sebagainya, tapi seringkali ketika kita memahami kasih Allah, ketika menempatkan diri sebagai orang percaya, sesungguhnya kita sebetulnya harusnya totalitas, tapi kita beri tempat kepada Allah lain, berhala, entah itu patung dan sebagainya, yang mungkin saja secara nggak sadar kita nggak melakukan itu karena nggak ada patung di rumah kita, nggak ada penyembahan di rumah kita. Tapi coba perhatikan, ketika kita menempatkan Allah nomor 2, berarti kita sedang membagi kasih itu kepada Allah. Karena definisi berhala itu adalah segala sesuatu yang menomor
menduakan Allah. Apa saja, istri, suami, harta, kekayaan, ketika kita tempatkan nomor satu, kita sedang membagi kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga, hukum kasih. Yang pertama dalam seri khotbah di minggu lalu, kasih kepada Allah harus diwujudkan dengan apa? Dengan sebuah ketaatan. Oke, kita akan perhatikan bersama-sama pagi ini. Hukum kasih di seri yang kedua adalah kasih kepada sesama. Kita baca ayatnya sekali lagi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum yang terutama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, kasih kepada Allah. Dan hukum yang sama dengan itu, ya. Di ayat yang ke-38 ini dikatakan dalam King James Version, this is the first and great commandment. Jadi itulah hukum yang terutama dan yang pertama, perintah. Dalam NIV ditulis yang berbeda, ada the greatest, yang terbesar. Dalam terjemahan NASB ditulis the great, yang besar. Mengapa demikian? Karena kalau kita memahami bersama-sama, ternyata orang Yahudi untuk memahami hukum, ya. Kalau kita bicara hukum, bicara tentang peraturan. Kalau bicara hukum, bicara tentang undang-undang. Kalau bicara tentang hukum, maka bicara tentang peraturan yang memang mengharuskan kita harus taat kepada hukum itu. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Tapi ternyata orang Yahudi menjalankan hukum perintah Allah, menjalankan hukum mereka membedakan. Karena itu dia bertanya kepada Tuhan, mana hukum atau perintah yang paling besar? Dan dia mengatakan karena memang diawali dengan apa? Aku melakukan yang besar-besar tapi mengabaikan yang kecil. Karena bagi mereka ada hukum yang besar atau yang berat, itu wajib dilakukan untuk mereka. Tapi ada hukum yang kecil atau hukum yang ringan yang itu diabaikan. Diabaikan. Contoh misalnya, kalau Anda baca ayat Matius 13, itu bicara tentang kecaman-kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Salah satunya hukum yang diabaikan itu adalah memperhatikan orang-orang miskin, para janda. Tapi mereka taat menjalankan ibadah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memberi persepuluhan. Dan itu perintah-perintah yang mereka lakukan. Tapi mereka mengabaikan kasih kepada sesama, memperhatikan janda, memperhatikan orang miskin. Ya, kalau bicara tentang janda, jangan bicara tentang janda yang kaya, muda, enggak. Tapi kelompok yang terpinggirkan, marginal. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Padahal di Alkitab dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 dan dalam Injil Matius minggu yang lalu saya singgung, dikatakan dalam ayat ini, kalau tidak melakukan komprehensif kedua-duanya, maka ini menjadi sebuah persoalan kesalahan. Maka kita perlu tahu bahwa ayat ini mengatakan begini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi detail dari seluruh hukum Taurat, hukum pertama sampai hukum ke-10, hukum 9 itu kita jago semua, hebat. Tapi ada satu saja kita nggak lakukan, maka batal semuanya. Nah sebetulnya juga itu hal yang sama dilakukan oleh kelompok orang Yahudi juga demikian. Mereka sebetulnya gagal menjalankan hukum Allah, gagal. Walaupun mereka suka beribadah, suka memberi persepuluhan mereka, suka berpuasa, suka berdoa di tempat-tempat keramaian, di tempat umum, dan di banyak orang. Bahkan ketika mereka dalam pertemuan, mereka selalu berada di depan. Supaya apa? Supaya dilihat orang lain, wah begitu, itu kelompok mereka. Tapi ayat ini mengatakan berbeda. Karena mereka sesungguhnya gagal menjalankan hukum. Sebab Alkitab menjawab, iya Tuhan mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh atau jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan sebagainya. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh
jika tidak berzina tetapi bersaksi dusta dan sebagainya, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi hukum besar yang wajib dilakukan oleh kelompok orang Yahudi dilakukan, tapi yang kecil diabaikan dalam aturan pemerintah atau dalam aturan perintah Tuhan. Alkitab jelas mereka adalah sebuah pelanggaran. Bahkan di dalam kitab Injil Matius, ketika saya sebagai hamba Tuhan mencoba untuk menyesatkan Bapak Ibu dengan cara memelintir kebenaran dan sebagainya, saya menggali kebenaran dan saya mengatakan menurut saya sendiri dan bukan menurut apa yang dikatakan Tuhan dalam konteks dekat, konteks jauh dan sebagainya, kita nggak akan dapat memahami dengan baik, sehingga sudah tersebut itu akan menjadi sebuah hal yang mencelakakan bagi hamba Tuhan yang menyampaikannya. Karena apa? Dalam kitab Injil Matius, satu iota saja, iota itu apa? Satu titik saja itu disampaikan salah, maka sebetulnya orang yang membuat itu akan mendapatkan atau menempati tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Jadi betapa pentingnya kita kasih kepada Allah secara vertikal, tapi juga implementasinya adalah kasih kepada sesama secara horizontal. Ada bagian komprehensif dari seluruh hukum Allah yang perlu kita perhatikan, kita pahami, kita jalani dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih-lebih saat sekarang ini kita mau bersama-sama tunjukkan kepada dunia siapa jati dirinya orang percaya, anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan masuk lebih dalam. Dalam ayat ini kan dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Dalam terjemahan NIV, New International Version dikatakan, and the second is like it. Artinya, dan yang kedua yang mirip dengan itu, yang sama dengan itu. Jadi kalau mirip, hukum Allah itu berarti punya kesejajaran yang sama. Sama. Dan ayat ini dikutip dari kitab Imamat pasal yang ke-19. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-18 dari kitab Imamat pasal 19. Janganlah engkau menuntut balas. Ini bicara tentang hukum kepada sesama. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kasih kepada sesama. Hukum Taurat, 10 perintah Allah, dasar kita. Hukum pertama sampai hukum yang keempat itu bicara tentang kasih kita kepada Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, jangan ingat dan kuduskan hari Sabat dan sebagainya. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 dimulai dari hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, sampai jangan mengingini milik sesamamu. Sebetulnya kasih kepada Allah yang kita dapat implementasikan, kasih kita kepada sesama, itu tercatat dalam hukum Taurat, dalam Keluaran pasal yang ke-20, kasih kepada sesama. Tadi sudah saya sampaikan, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Itu patokan, itu standar yang tidak boleh kita langgar. Hukum kasih. Jadi satu saja kita langgar, maka batal seluruhnya. Hal kecil saja seperti kelompok Yahudi itu dilanggar, diabaikan, tapi yang besar dilakukan, itu juga sebuah kesalahan, pelanggaran. Lalu pertanyaannya adalah patokannya apa? Standarnya bagaimana? Ya, yang pertama, standar kasih kepada sesama adalah standar mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Allah. Amin. Jadi standar ketika kita mengasihi sesama sama dengan kita harus mengasihi Allah. Ayatnya nanti kita akan baca. Tadi di dalam pembukaan
Alkitab menjawab, itu ayatnya ada di situ. Tapi pertanyaannya, coba perhatikan dengan baik. Mengasihi Allah. Allah berarti mengasihi manusia. Allah berarti mengasihi kita. Dan standar mengasihi sesama sama dengan mengasihi Allah. Pertanyaannya mengapa? Mengapa kita perlu mengasihi sesama kita? Karena memang Allah memberikan peraturan bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia, mengasihi saudara dan saya. Sebab itu semua all out diberikan kepada Tuhan. Apa yang diberikan kepada Tuhan? Bahkan anaknya diberikan untuk kita, supaya seharusnya kita yang binasa tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Allah begitu sangat mengasihi kita sebagai manusia. Karena itu mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Allah. Karena Allah mengasihi manusia. Alasan yang kedua, mengapa? Karena orang yang mengasihi Allah akan mengasihi sesama, dan yang tidak mengasihi sama tidak mungkin dapat mengasihi Allah. Ayatnya jelas, perhatikan baik-baik ayat ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, sehingga dia berikan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk pekerjaan Tuhan, tetapi dan ia membenci saudaranya. Jadi kalau saya melayani all-out tapi saya benci kepada jemaat, saya benci kepada saudara, dikatakan maka saya adalah pendusta. Maka saya adalah pendusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menggembalakan dalam ditunjuk untuk menjadi gembala, dan September yang lalu kita berada dalam naungan JKI, saya merenungkan dengan sebuah pertanyaan, ketika aku menjadi, apa yang aku bisa berikan? Apa yang bisa aku berikan kepada jemaat? Apa yang bisa aku lakukan untuk domba yang Tuhan beri kesempatan untuk saya layani? Itu bicara tentang tanggung jawab. Maka ketika khotbah tentang hukum kasih, ketika ada kebencian kecil saja di hati saya, maka dikatakan saya adalah pendusta. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah anak Tuhan, orang percaya yang mengasihi Allah, taat kepadanya, hukum pertama sampai keempat kita jago, tapi ternyata kita benci dengan saudara kita. Mungkin kita nggak benci dengan saudara kita seiman yang ada dalam ruangan ini, dalam gereja ini. Coba dengan tetangga kita bagaimana? Dengan pelanggan kita bagaimana? Dengan customer kita bagaimana? Ada nggak kita benci? Tapi sebetulnya kata benci itu juga luar biasa loh. Benci itu apa? Kata lain itu benar-benar cinta. Wes, betul nggak? Harusnya begitu kan? Harusnya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, standar mengasihi sesama sama dengan mengasihi Allah. Karena barang siapa, perhatikan baik-baik ini, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ya, catat baik-baik, saudaranya. Siapa saudara kita? Saudara seiman, saudara kandung, tetangga kita saudara enggak? Saudara ya, Esther ya. Apalagi suami, istri, anak. Wah, itu hoping sianghu ya. Dekat gitu ya. Dapat kita lihat, harus kita tunjukkan kasih. Tidak mungkin kalau dia dapat mengasihi Allah. Karena apa? Yang dilihatnya saja tidak bisa dikasihi. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ya harus juga mengasihi saudaranya, saudara seiman, saudara kandung, semua orang yang dikatakan sama dengan kita manusia. Standar yang kedua, standar kasih kepada sesama sama dengan kasih kepada diri sendiri. Mari kita akan baca ayatnya.
Dari Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, perhatikan baik-baik. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ya. Jadi ayat ini tidak berarti kita tidak boleh berhutang ya. Tapi ini konteksnya sesama. Karena kalau utang sampai itu mencelakakan dan ada keretakan hubungan, itu yang Roma 13 ini maksudkan. Ya. Jadi janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, dalam komunitas kita sebetulnya kalau ada teman kita yang mau hutang dengan kita, lebih baik kita kasih gitu ya. Menurut ayat ini, supaya apa? Tidak ada keretakan hubungan di antara kita. Apalagi kalau suami istri, masa suami istri hutang? Tak utang ya. Besok tolong diganti, Mas. Anak kita juga demikian. Bahkan beberapa dari orang tua ketika sudah mulai masa pensiun, sepertinya mengharuskan anak-anak untuk beri, karena aku telah berikan all out selama kamu menjadi anakku gitu ya. Dikatakan selanjutnya, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat ke-9, karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Tadi ada kalimat hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Amin. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, orang-orang yang mengasihi orang lain tidak akan berbuat jahat kepada orang itu. Jadi, orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang sudah memenuhi semua syarat hukum agamanya. Dari ayat ini ada kebenaran. Yang pertama, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, dan kasih juga tidak berbuat jahat terhadap diri sendiri. Karena patokan kasih kita kepada sesama adalah sama dengan ketika kita mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa seringkali kita mengabaikan hukum ini sehingga kita nggak bisa mengasihi diri sendiri? Mari kita koreksi diri kita bersama-sama. Karena semua tindakan yang membahayakan diri sendiri, merusak kesehatan diri sendiri, merupakan pelanggaran terhadap hukum ini. Apa saja? Ganja, morfinis, pemabuk, bunuh diri, anak muda, hati-hati kalau apa? Ngebut. Karena membahayakan, berarti Anda nggak mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi orang lain. Orang yang ngebut itu kalau sudah ngebut itu nggak melek lagi, merem gitu ya. Semua disikat gitu ya. Apalagi kalau naiknya R25, R1 begitu ya. Wes. Dengar bunyi aja wis nyingkir karena ngebut. Berarti kita sedang apa? Sedang melanggar hukum ini. Tidak menjaga kesehatan, tidak mau olahraga, tidak mau pantang gula, yang darah tinggi tidak boleh banyakkan makan garam, lemak. Ayo, siapa kemarin imlekan makan babi lebih banyak? Ya. Kalau ada pantangannya, jangan. Apalagi yang berlemak, walaupun kata dokter lemak durian, lemak apokat itu baik, tapi kalau over ya saya kira tidak kurang baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mari kita pahami dengan baik-baik. Bagi Bapak Ibu yang memahami, ngerti tentang mengasihi sesama, ternyata standarnya itu adalah seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita nggak memperhatikan diri kita sendiri, maka sebetulnya kita juga sedang melanggar hukum ini. Anak-anak muda, kalau Anda mengasihi diri sendiri, jangan dibuat malam, dibuat siang, siang dibuat malam. Ya, Gary tidak boleh tidur terlalu malam. Aku tidur gasi om, jam berapa?
jam 12 Om Yeri tidur udah kemana-mana itu Ger ya. Jadi saya peringatkan, ayo Ger tidur gasik gitu ya. Tidur gasik jam berapa Om? Jam 10. Terus tidur pokoknya merem gitu supaya bisa tidur gitu. Jangan melakukan aktivitas supaya bisa tidur. Itu mengganggu kesehatan. Itu berarti kita tidak mengasihi sesama dan bahkan mengasihi diri sendiri. Karena standarnya itu. Kalau kita sayang dengan mata kita, jangan habiskan waktu kita untuk nge-game. Anak muda lagi yang kena. Ya, jangan gunakan waktu untuk, kalau kita sayang mata kita. Kalau kita sayang dengan kesehatan kita, jangan lupa hari-hari ini minum vitamin. Ya, saya sering kali diingatkan istri saya, Mas, sudah minum vitamin belum? Kadang-kadang saya berbohong, sudah, tapi belum. Tapi habis ngomong sudah, aku minum gitu. Ya, tapi itu yang terjadi. Kalau kita nggak sayang dengan diri kita, berarti kita nggak sayang dengan sesama kita. Itu standarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga dan yang terakhir, standar kasih kepada sesama adalah ketika kita dapat mengasihi melampaui standar. Amin. Standar mengasihi sesama jika kita dapat mengasihi melampaui standar. Standarnya apa sih? Kalau ayat ini mengatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah apa? Musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Angel enggak? Angel. Bisa enggak? Bisa. Ini standar. Ini yang saya katakan melampaui standar. Karena orang kebanyakan mengasihi sesama dan benci musuh gitu. Padahal benci sesama katanya pelanggaran firman Tuhan tadi kita telah bahas. Dan kalau kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi yang menganiaya kita, itu standar kita berada di atas. Kalau ada orang kaplok pipi kiri kita, berikan pipi kanan kita. Ngaplok pipi kanan, pipi kiri itu sebelah jebret, diberikan pipi sebelahnya. Ngaploknya bukan begini, tapi pakai yang lebih keras. Artinya apa? Melebihi standar. Kalau ada orang yang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu melebihi standar. Kalau ada orang yang minta baju, berikan jubahmu. Itu bicara apa? Melebihi standar. Pertanyaannya buat kita hari ini, sudahkah kita bisa melakukan melampaui standar seperti yang Allah mau buat kehidupan kita? Karena itu, mari kita perhatikan diri kita baik-baik. Saya berharap standar yang Tuhan inginkan kita pahami. Detail dari Matius pasal 5, 6, dan 7 tentang khotbah di bukit bagian ini juga akan mulai saya khotbahkan secara berseri bulan Maret yang akan datang. Maret sampai bulan November kita akan habiskan khotbah di bukit pasal 5, 6, dan 7. Baru Desember kita buat tema yang baru tentang bicara tentang bulan keluarga. Jadi supaya kita bisa memahami, mengerti, karena saya sedang meletakkan dasar kepada Bapak Ibu Saudara supaya pemahaman kita, pengiringan kita kepada Tuhan betul-betul tertanam. Ya. Beberapa hari yang lalu ketika hujan lebat mengguyur kota Semarang beberapa hari, saya berpikir rumahnya seperti rumahnya Pak Danan itu nggak bocor. Tapi saya turun ke sana, ke rumahnya ditunjukin, loh kamarnya dia parah, kemudian masuk garasi juga parah. Kalau rumah saya mungkin parah nggak apa-apa gitu ya, karena bocor tak tambal bocor lagi, bocor tak tambal bocor lagi gitu ya. Tapi rumah bagus begitu, saya pikir tidak hujan. Saya tanya kepada Pak Danan, apa sebabnya? Karena tidak memenuhi salah standar begitu. Harusnya yang baik bagaimana Pak? Pondasi dasar itu paling tidak sebelum dibangun itu 3 tahun standarnya supaya tanah netep sehingga tidak ada pergerakan tanah.
Nah, di tempat saya itu tidak ada pergerakan bangunan, tapi ketika kereta lewat pun bergerak. Iya loh, bergerak. Coba nanti kalau pas main ke rumahnya, ke rumah saya, tak tunjukin. Kan kita ikut bergerak karena apa? Ada kereta yang lewat. Dasar. Saya meletakkan dasar, saya pengen meletakkan dasar supaya kita memahami bahwa ketika nanti kita menjadi jemaat-jemaat, kita sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang memang selalu di atas rata-rata, selalu di atas standar. Kalau bicara tentang di atas standar itu siapa sih yang tidak suka? Ya, semua orang suka. Kalau kita menikah dengan orang yang standarnya lebih tinggi, kekayaannya pasti kita suka. Kalau kita menikah dengan orang yang standar kecantikannya, standar ketampanannya itu di atas rata-rata, siapa yang tidak suka? Kalau kita punya mantu demikian juga demikian, senang enggak? Senang ya Bu Umar ya? Senang. Siapa? Karena itu saya tahu doa-doa dari Bapak Ibu Saudara supaya mendapatkan mantu gitu ya, yang lebih standar. Tidak ada orang di dunia ini yang pengen punya mantu yang di atas, di bawah standar. Saya berharap kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan yang di atas standar. Karena itu mari kita belajar mengasihi sesama. Standarnya adalah mengasihi melampaui standar, mengasihi melampaui di atas rata-rata. Dan di atas rata-rata itu bicara tentang apa? Kalau memang Tuhan katakan kasih sesama, benci musuh, tapi Tuhan ngomong kalau dikatakan bukan mengasihi musuh, bukan membenci musuh, tapi mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan pada pagi ini. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
untuk kita mengambil waktu teduh kita bersama-sama. Izinkan Bapa yang baik itu mencurahkan kasih-Nya kepada kita pagi ini. Bapa yang kekal itu sungguh mengasihi kehidupan kita. Dan mohonlah kasih yang sempurna dari Bapa kita itu terimplementasi di setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita mampu melakukan standar mengasihi sesama itu. Sehingga kita semua mampu mengasihi dalam standar yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Terutama kepada sesama kita. Pada orang-orang yang membenci kita sekalipun. Kita diajar untuk melampaui standar dalam mengasihi. Dengan cara mendoakan mereka. Mengasihi mereka. Mungkin untuk menyebutkan nama mereka saja kita enggan. Tapi mengapa firman itu muncul hari ini buat kita? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon kemampuan yang datang dari Bapa. Bapa yang baik itu juga mengasihi mereka. Bapa yang baik itu mengasihi semua orang secara universal. Orang jahat sekalipun dia kasihi. Sebab itu ketika kita mendengar bahwa mengasihi sesama sama dengan ketika kita mengasihi Allah, berarti standarnya adalah sama seperti Allah mengasihi manusia, demikian kita harus menjadi pelaku mengasihi sesama kita. Bapa, berkati firman-Mu pagi ini buat kami. Berkati firman-Mu buat kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Bapa, mampukan kami dengan kasih karunia yang datang dari Tuhan, melawat kami, memampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat terus mengimplementasikan apa yang harus kami lakukan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, mengasihi Allah dan tidak mengabaikan hukum yang lain, mengasihi sesama dan tidak mengabaikan perintah yang lain. Karena itu Tuhan mampukan kami Bapa di surga. Berkati firman-Mu buat kami semua. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari Engkau layakan kami, kuduskan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak dan Ibu Agus bisa maju ke depan, mengambil nampan dan berdiri di depan. Mari kita siapkan hidup kita, diri kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus ini untuk kita yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Perjamuan kudus ini akan jadi berkat buat kehidupan kita saat kita betul-betul dan sungguh-sungguh menyiapkan diri kita dengan baik-baik. Karena itu saya mengundang Ibu Bapak berdiri bersama-sama. Kita hormati tubuh rendah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Terima kasih telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Bapa di surga, berkehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami saat kami mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Mari mampukan kami, tolong kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami memperoleh berkat di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia.
Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah makan roti, dia mengambil anggur dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Silakan dibagi pada jemaat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebelum kita terima perjamuan kudus, mari kita koreksi diri kita masing-masing, supaya Tuhan melayakkan kita. Koreksi diri kita masing-masing, karena
hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan secara pribadi, itu harus lebih penting dan kita perlu bereskan tiap saat. Ketika kita datang kepada Tuhan, lebih-lebih saat kita datang dalam persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari kita angkat roti hosti kita, melampaui kepala kita. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah aku terima, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti itu, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dan dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan perjamuan kita. Pindahkan di tengah tangan kanan kita. Angkat melampaui kepala kita. Mari kita ingat kasih-Nya. Dia berikan segalanya untuk kita. Bahkan ketika dia harus pikul salib di jalan Via Dolorosa, sepuluhnya Yesus gak mampu. Tapi dia teruskan sampai ke Golgota. Karena mengasihi kita. Karena harus menyelesaikan karya Tuhan, karya Bapa yang mengasihi manusia. Bahkan ketika dia tergantung di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Tubuh yang hancur itu disalibkan. Tulang belulangnya sebetulnya remuk. Ketika dipaku di tangannya, lambungnya yang ditusuk oleh tombak, kakinya yang terpaku. Bahkan kalau kita runtut ke belakang, cambuk yang mengenai punggungnya itu sebetulnya melukai tulang belulang yang menjadi milik Yesus Kristus. Itu semua dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu dengarkan firman Tuhan. Dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.